Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auludin 45. Saya dari kelas H Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linear. Fungsi merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Variabel bebas yaitu variabel yang dapat ditentukan sembarang. Sedangkan variabel terikat yaitu variabel yang besarannya baru dapat ditentukan setelah variabel bebasnya ditentukan. Contoh misalnya Y sama dengan 3X tambah 4. Nilai Y baru dapat ditentukan setelah X ditentukan. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 3 kali 1 tambah 4 sama dengan 7. Dari mana itu 1? Karena di sini X sama dengan 1, jadi 3 kali 1 sama dengan 4. 3 kali 1 sama dengan 3. 3 tambah 4 sama dengan 7. Jika X sama dengan 3, maka Y sama dengan 3 kali 3 tambah 4 sama dengan 13. Selanjutnya fungsi linear, di mana variabel bebasnya paling tinggi berpangkat 1. Contoh, suatu fungsi linear ditentukan oleh Y sama dengan 4X kurang 2. Sebelum mencari persamaan Y, kita membuat tabel terlebih dahulu. Di sini tabel X min 1, 0, 1, 2. Y sama dengan 4X kurang 2. Untuk mencari persamaan Y, 4X, X diganti dengan min 1. Jadi 4 kali min 1 sama dengan 4 kali min 1 sama dengan min 4. Min 4 kurang 2 sama dengan min 6. Jadi titik koordinat pertama di kolom pertama min 1, min 6. Selanjutnya 4 kali 0 sama dengan 0. 0 kurang 2 sama dengan min 2. Jadi di titik koordinat kedua 0, min 2. Begitu juga seterusnya sampai pada kolom terakhir mendapatkan titik koordinat 2,6. Nah, kita lihat grafik ini. Ini sudah dalam bentuk grafik. Untuk mencari grafik, kita cari dulu titik potongnya. Untuk mencari titik potong, misalkan Y sama dengan 0, X-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0 berarti jadi X sama dengan 0 berarti Y diganti dengan 0. 0 sama dengan 4X kurang 2. Nah, karena 4X kurang 2 tidak bisa diselesaikan, angka yang min 2 ini kita pindah ke ruas kiri. Jadi 2 sama dengan 4X. Yang sebelumnya min 2 pindah ke ruas kiri jadi angka positif. 2 sama dengan 4X. X sama dengan 1/2. Jadi titik potong X adalah 1/2,0. Kenapa 0? Karena di situ titik potong yang kita cari tadi, yang kita cari Y sama dengan 0. Berarti X yang kita dapat 1/2. X, Y berarti 1/2,0. 1/2,0 itu posisinya ada di sumbu X. Sumbu X itu vertikal, sedangkan sumbu Y yang horizontal. Titik 1/2,0 itu berada di sumbu X. Sedangkan untuk titik potong Y berarti titik koordinatnya 0, min 2. Nah, titiknya ada di sumbu Y. Jadi titik-titik yang kita sudah dapat di tabel itu akan kita masukkan di grafik. Kita akan tarik garis, nantinya dia akan membentuk garis lurus dan akan berhubungan langsung dengan titik potong yang sudah kita dapat. Selanjutnya metode menentukan persamaan garis. Itu ada dua metode. Metode 2 titik. Rumusnya Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jadi kalau metode 2 titik diketahui itu 2 titik. Misalkan di sini diketahui A sama dengan 3,4 dan B sama dengan 5,6. Yang pertama dikerjakan menentukan titik X1, Y2, X2 dan Y2. Jadi titik A dinamakan titik pertama, berarti X1 dan Y1. X1 adalah 3, Y1 adalah 4. Kemudian titik B itu adalah titik kedua, berarti X2 adalah 5. Y2 adalah 6. Kalau sudah mendapat titik X1, X2, Y1, Y2, tinggal dimasukkan di persamaan. Jadi Y kurang 4 bagi 6 kurang 4 sama dengan X kurang 3 dibagi 5 kurang 3, hasilnya adalah Y min 4. Bahagi 2 sama dengan X kurang 3 bagi 2. Setelah itu, karena tidak bisa dihitung, maka dikali silang.
2 dikalikan dan Y kurang 4, kemudian 2 dikalikan dan X kurang 3. Jadi 2Y kurang Y sama dengan 2X kurang 3. Jadi 2 kali Y2 dikali dan min 4, 2 dikali dan X1 juga dikali dan 3, dan akan didapat 2Y kurang 8 sama dengan 2X kurang 6. 2Y sama dengan kurang min 8 tidak bisa dihitung, dan Y karena di situ 8 tidak ada variabel Y berarti tidak bisa dihitung, dan 2 yang ada variabel Y, untuk itu angka min 8 dipindahkan di sebelah kanan, jadi akan menjadi positif 8. 2Y sama dengan 2X kurang 6 tambah 8. 2Y sama dengan 2X tambah 2. Kenapa ditambah 2? Karena angka positifnya lebih besar dari angka negatif. Angka positif 8 lebih besar daripada angka positif 6. Nah, otomatis nanti hasilnya adalah positif. 2Y sama dengan 2 tambah 2X. Kenapa dibalik? Karena persamaan dasarnya adalah Y sama dengan A tambah BX. X-nya di bagian belakang. Kenapa tidak berubah tanda? Karena dia masih daripada ruas yang sama. Y sama dengan 1 tambah X. Kenapa 1 tambah X? Karena yang sebelumnya 2Y di sini berarti untuk mencari Y dibagi 2. 2 tambah 2X bagi 2, itu dapat 1 tambah X. Seperti cara awal tadi, untuk mendapatkan grafik kita buat tabel dulu. Tabel X dan tabel persamaan Y sama dengan 1 tambah X. Setelah kita dapat nilai Y, itu bisa membuat grafik. Jadi dihubungkan 0 dan 1, 1 dan 2, 2 dan 3, dan seterusnya. Jadi ditarik titik koordinatnya. Titik 3 di titik-titik itu akan ditarik garis langsung. Selanjutnya metode yang kedua adalah metode satu titik dan satu kemiringan. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M X kurang X1. M itu adalah kemiringan atau gradien. Jika di soal diketahui titik A sama dengan 3,4, berarti hanya satu titik dan kemiringan 3 atau M sama dengan 3. Jika kita hanya bisa menentukan nilai X1 dan Y1, tidak ada seperti tadi Y2 dan X2 dan Y2, karena hanya metode satu titik dan satu kemiringan. Jadi kita masukkan di dalam persamaan Y1. Jadi kita masukkan di persamaan Y1-nya. Ganti 4, M-nya diganti 3, X-nya diganti 3, nanti akan mendapatkan persamaan Y sama dengan 3X kurang 5. Atau kita akan balik seperti persamaan dasarnya, Y sama dengan min 8 tambah 3X. Jadi dalam bentuk grafik, ketika sudah dapat persamaan dari satu titik dan satu kemiringan, kita bisa cari nilai Y. Jadi nilai X ditentukan dari 0, karena akan membuat dalam bentuk grafik. Di sini mengambil angka X dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita sudah menentukan nilai X, otomatis akan mendapatkan nilai Y. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.